Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita mau bahas speaker lagi dari Advan. Sebelumnya kita pernah bahas M15BT, kali ini kita mau bahas M20BT. Dan seperti biasa, kalau kalian mau beli speaker ini, link pembeliannya kita taruh di deskripsi. Oke, kita mau bahas sedikit untuk kemasannya sendiri. Ini di bagian depan dan belakangnya sama. Paling yang cuman penting tuh ada keterangan SNI dan nomor sertifikat Bluetooth. Di atas bawahnya nggak ada informasi yang penting. Di sampingnya ini ada banyak keterangan yang menurut gue nggak terlalu penting. Kalau kalian mau baca bisa pause bagian ini. Di samping satunya lagi ini ada spesifikasi yang menurut gue juga nggak terlalu penting. Tapi buat kalian yang mau baca, kalian bisa pause bagian ini. Oke, kita lanjut unboxing. Kita mau lihat dapat apa aja. Let's go. Oke, jadi ini selain speakernya, kita juga dapat kabel aux. Ini panjangnya sekitar 1,5 meter. Jadi ujungnya itu RCA merah putih, terus satu ujungnya lagi jack aux 3,5. Selain itu kita dapat kertas panduan dan kita dapat kartu garansi karena semua produk Advan bergaransi resmi 1 tahun. Dan buat kalian yang beli di Redista, kalau speaker kalian bermasalah selain kerusakan fisik, kita bisa bantu klaim garansi. Untuk speakernya sendiri, dari sisi desain, ini menurut gue jujur biasa aja, nggak yang jelek, tapi gue juga nggak bisa bilang ini keren. Dari sisi dimensi, untuk subwoofernya sendiri, untuk lebar speakernya ini sekitar 18 cm, untuk tinggi speakernya ini 23 cm, dan untuk dalam speakernya ini sekitar 27 cm. Untuk speaker yang kecilnya ini untuk lebar dan dalamnya itu sekitar 9 cm dan untuk tingginya sekitar 15 cm. Untuk beratnya sendiri untuk subwoofernya ini sekitar 2,7 kg dan untuk yang kecilnya ini masing-masing sekitar 300 gram. Dan untuk bahannya sendiri, untuk subwoofernya ini bahan kotaknya sendiri particle board, terus bagian depannya ini plastik dan glossy. Untuk speaker yang kecilnya ini juga full plastik, justru untuk yang bagian kotaknya ini menurut gue bahan plastiknya itu kayak murahan, agak ringgih gitu ya. Terus untuk yang bagian depannya ini juga dia plastik glossy. Dan untuk di bagian bawah speakernya ini semuanya ada 4 kaki bahan foam biar nggak gampang gerak di atas meja. Untuk ukuran driver atau speaker yang bulatnya sendiri, untuk yang kecilnya ini ukurannya sekitar 3 inch dan 4 ohm. Untuk yang subwoofernya dia ukurannya 4 inch 4 ohm dan dia posisinya itu ada di samping kanan speakernya, dan di bagian bawah subwoofernya ini juga ada lubang untuk memaksimalkan suara speaker. Dan untuk yang speaker kecilnya juga di bagian belakangnya ini ada lubang untuk memaksimalkan suara speaker. Di bagian atas subwoofernya ini ada slot untuk micro SD karena kita bisa setel MP3 dari micro SD, dan ada colokan USB juga karena kita bisa setel MP3 dari flash disk. Dan untuk kapasitasnya sendiri itu bisa support sampai 32 GB. Dan untuk di bagian depan subwoofernya ini ada 4 tombol, jadi ada tombol mode, tombol back, tombol next, dan tombol play pause. Di bagian bawahnya ini ada pengaturan treble, dan di bawahnya itu ada pengaturan volume. Dan untuk pengaturan bassnya sendiri itu entah kenapa ada di belakang subwoofernya. Dan untuk semua pengaturan itu yang gue kurang suka, dia nggak ada tanda atau indikator posisi knobnya itu ada di mana. Jadi kita nggak tahu posisi knobnya itu di berapa persen. Nah, di bagian belakangnya ini selain pengaturan bass, di bagian bawahnya ini ada tombol on off. Dan ada 4 lubang, ini 2 untuk output, 2 untuk input. Dan untuk colokan outputnya ini untuk kita colokin speaker yang kecilnya, jadi speaker yang kiri kanannya ini kita coloknya di bagian yang output, dan untuk inputnya ini untuk kita colokin kabel aux tadi. Untuk kabel power yang dari subwoofer ke listrik itu panjangnya sekitar 1,5 meter, dan untuk kabel yang dari speaker kecil ke speaker subwoofer ini panjangnya sekitar 75 cm. Dan ini sebagai biar kalian bisa kebayangin panjang kabelnya, ini meja kita ini lebarnya sekitar 1,2 meter, dan kalau misalkan posisinya kita taruh di sekitar segini, jadi 1
segini. Nah ini kurang lebih pasnya sih ya untuk meja ya, mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter. Oke, sekarang kita mau tes speakernya. Ini pengaturan bass dan treble udah full. Paling bagian volumenya kita naikin dikit biar ada suaranya. Kita coba nyalain. Bluetooth mode. Nah, jadi pertama kali kita nyalain tuh dia otomatis masuk ke mode Bluetooth. Dan kalau kalian perhatiin ini di bagian depannya, bagian pengaturan volume dan treble ini ada lampu warna biru, dan di bagian atasnya ini ada lampu warna-warni. Nah ini sih sebenarnya selera sih ya. Kalau gue sendiri sih jujur gue kurang suka lampunya. Dan kalau kalian yang benar-benar nggak suka lampunya, paling kalian bisa tutupin pakai lakban atau apa. Dan kalau misalkan untuk mode Bluetooth-nya sendiri, sama seperti Bluetooth speaker lainnya, tinggal cari M20BT di HP kita, tinggal connect. Dan kalau misalnya kita lagi setel video di YouTube, kita bisa gunakan tombol back dan next-nya untuk ke video berikutnya atau ke video sebelumnya. Dan kita juga bisa pause dan play videonya menggunakan tombol yang paling kanan. Untuk ke mode radio, kalian bisa pencet tombol mode FM mode. sampai ada keterangan FM mode. Dan untuk cara settingnya itu, untuk pertama kali kita tahan tombol play dan pause sekitar 3 detik, dan itu dia akan nyari semua stasiun radio yang ada dia bisa temukan. Jadi kalau kita perhatiin nih suaranya, nih jadi dia sekarang lagi nyari semua stasiun radio. Kalau misalkan udah dia temukan semua, seharusnya lagunya tuh berhenti di satu lagu. Nah ini kayaknya dia udah temukan semua, dia nggak berubah lagi. Cuman kita karena di dalam ruangan yang cukup tertutup, ini mungkin frekuensinya nggak bisa tangkap yang secara maksimal. Tapi kalau misalkan kita udah tangkap semua, kita bisa ganti ke stasiun berikutnya atau sebelumnya dengan pencet tombol back atau next. Nah kalau kita lagi di mode radio, terus kita matiin speakernya, terus kita nyalain lagi, dia akan otomatis kembali ke mode Bluetooth. Jadi kalau kita mau ke mode radio lagi, kita harus pencet tombol mode lagi. Tapi dia nyimpen semua stasiun yang tadi kita udah simpen. Nah cuman kalau misalnya kita pindah speakernya ke tempat lain, itu memang kita harus scan ulang radionya dengan pencet tahan tombol play tadi. Untuk mode kabel, kita tinggal pencet tombol mode sampai ada keterangan line in. Nah ini kita tadi di mode radio, jadi seharusnya kita tinggal pencet sekali lagi. Line in mode. Nah kalau udah ada keterangan line in mode, itu berarti kita di mode kabel, dan kita tinggal colokin kabel di belakang speakernya yang input tadi, terus satu ujungnya lagi tinggal colokin ke perangkat yang ada output audio colokan aux atau 3,5. Dan kalau kalian misalkan punya DVD player, biasanya kan keluar ada 3 kabel tuh, yang merah putih sama kuning. Nah yang kuning ke TV, terus yang merah putihnya tuh kalian bisa colokin ke belakang speakernya biar suara dari DVD playernya tuh keluar dari speaker ini. Nah ada satu hal yang tadi gue perhatiin pas gue coba tes. Jadi khusus untuk di mode kabel itu pengaturan treble-nya itu nggak berfungsi. Jadi pengaturan bass berfungsi, tapi pengaturan treble nggak berfungsi. Dan gue kira itu speakernya ini bermasalah, tapi kita udah coba tes di 2 speaker lagi dan semuanya itu sama. Jadi di mode kabel pengaturan treble nggak berfungsi, tapi selain itu di mode lainnya pengaturan treble berfungsi. Dan sama seperti mode radio, kalau misalkan kita lagi di mode line in, terus kita matiin speakernya, terus kita nyalain lagi, dia kembali ke mode Bluetooth. Jadi kita harus pencet tombol modenya sampai ke mode line in. Nah terakhir kita mau bahas untuk setel MP3 dari flash disk atau dari micro SD. Itu kita nggak perlu ganti modenya, karena pas kita colokin dia akan otomatis nyari semua MP3 yang ada di flash disknya dan setel semua lagu yang ada di flash disk atau micro SD. USB driver mode. Dan untuk ganti ke lagu berikutnya atau sebelumnya, kita tinggal pencet tombol back sama next-nya. Dan kita juga bisa pause dan play musiknya dengan pencet tombol play ini. Dan dia bisa nyimpen lagu terakhir yang kita setel. Jadi misalnya kita lagi setel ke lagu kelima, terus kita matiin speakernya, terus kita nyalain lagi, dia akan otomatis kembali ke lagu yang kelima. Dan khusus untuk mode flash disk atau micro SD, kalau misalnya kita matiin speakernya terus kita nyalain lagi, dia nggak kembali ke mode Bluetooth, tapi dia langsung ke mode flash disk atau micro SD. Nah buat kalian yang nanya speaker ini bisa karaoke atau enggak,
Nah ini speaker ini masih belum support karaoke karena nggak ada colokan mikrofonnya. Kalau kalian nyari speaker yang modelnya kayak gini tapi udah ada mikrofonnya, kita saranin yang M15BT. Nanti link videonya kita taruh di deskripsi. Dan buat kalian yang nanya speaker ini bisa untuk TV atau enggak, nah itu tergantung dari TV-nya ya. Kalian tinggal cek di TV-nya, kalau misalkan ada audio out yang colokan merah putih, itu berarti bisa. Tinggal kalian plin kabel yang merah putih ke merah putih. Atau kalau misalkan di TV kalian ada colokan kayak headset, itu kalian coba aja colokin headset. Kalau misalkan keluar suara, berarti kalian bisa pakai speaker ini, tinggal colokin kabel yang dapatnya tadi. Oke, terakhir kita mau kasih sampel untuk suara speakernya. Dan ini pastinya perlu diingat terbatas ke kemampuan si mikrofon untuk menangkap suara. Dan biar suaranya lebih jelas, ini mikrofonnya akan gue pindah ke samping kamera. Somebody like me. Took you out to the city. How'd you let somebody so pretty? Is what they said to me. Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Please value, had you had a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked. So what am I leaving? And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. Oke, jadi suaranya kurang lebih seperti itu. Untuk suara itu pastinya subjektif, tapi untuk gue sendiri suaranya sih menurut gue cukup oke. Untuk perpaduan bass dan treble-nya nyatu. Paling kalau volumenya itu kita fullin, emang suaranya sedikit sember dan pecah, tapi untuk di volume sedang itu suaranya oke. Nah, untuk harganya sendiri, pada saat kita rekam video ini, speaker ini kita jual di harga 345.000. Dan untuk harga segitu menurut gue cukup oke, karena pastinya ada speaker Advan yang harganya lebih mahal dan suaranya lebih bagus. Tapi kalau budget kalian tuh nggak nyampe segitu, kita saranin M180BT yang biasa, itu harganya di bawah 300.000. Suaranya pastinya di bawah ini, tapi nggak yang jauh banget. Dan itu ada alasan kenapa kita udah jual ribuan unit M180BT. Dan kalau kalian mau nonton videonya, kita taruh link videonya di deskripsi. Oke, kayaknya kali ini gitu aja. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli speaker ini atau speaker Advan lainnya, link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe ke channel Redista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.